Ya. Mbak Destri Pratiwi, Bu Isa, suami saya itu selalu menuntut saya untuk diam kalau berantem, Bu. Sedangkan saya lebih suka ngomongin. Dia maunya saya diam, Bu. Itu tuntutan dia. Dia maunya saya nggak membantah omongan dia. Iya. Itu bukan cuma ibu, suaminya ibu aja. Semua laki-laki begitu. Jadi pas dia berantem, ya pas dia ngomong, laki-laki gini, ya. Pas dia ngomong, dia nggak suka diinterval atau dia nggak suka diintervensikan. Kenapa? Dia lupa apa yang harus diomongin. Makanya suruh diam. Kita kadang-kadang gemes juga pengen ngomong kan. Nah sekarang dalam manajemen rumah tangga, manajemen konflik dalam rumah tangga, ya kita memang lagi yang perlu belajar untuk mengetahui apa sih sebetulnya keinginannya si suami. Nah, pada saat ya keinginan, ya boleh nggak kita bilang itu keinginan bukan tuntutan? Karena kalau kita bilang tuntutan, dituntut terus loh. Oke? Semuanya itu terjadi asal settingan omongan kita. Oh, dia kepengennya saya diam. Jadi hilangkan istilah tuntutan. Ya, dalam ilmu neuro-linguistic program, kata-kata itu mempengaruhi otak. Dan cilakanya mempengaruhi juga orang tersebut. Ya, jadi oh dia kepengennya saya diam. Oke, diam. Ya Allah, jadi dalam sholat nanti doa, ya Allah saya mohon ya Allah kekuatan darimu ya Allah. Apabila suamiku sedang bicara, saya diam. Please, doa seperti itu ya. Bu Isa udah coba kok itu. Dulu juga Bu Isa menganggap perempuan ini karena era keterbukaan, jadi suami ngomong kita juga ikut ngomong. Ternyata bukan begitu. Riset membuktikan oleh Dr. Luan Brizendin. Ini diketawain sama sebelah-sebelah gitu Bu saya, Dr. Luan Brizendin di University California San Francisco, bahwa laki-laki apabila sedang bicara terhadap siapapun, kepada siapapun, tidak suka disela karena nanti dia lupa apa yang dia mau omongin. Jadi kita diam. Sampai kapan? Sampai tunggu dia nggak ngomong. Nah, bisa teman-teman begitu? Ya, belajar ya. Belajar, ujian, belajar, ujian, belajar, ujian. Kadang-kadang hari ini 10 nilainya karena kita berhasil, besok 6, kadang-kadang besok 7, kadang-kadang bisa 8, kadang-kadang besok 5. Itu ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar, ujian, belajar, ujian, belajar, ujian, ya. Nggak mungkin 10 terus, nggak mungkin. Apalagi perempuan lagi mau mens pasti dapatnya 5. Ya, berusaha nggak mau ngomong tapi ngomong juga, nilainya 5 gitu. Ya nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Oke, wah ini teman-teman Memtekom ini lagi berkomunikasi nih ya. Ini Mbak Ari mau ikut ngopi sama siapa Mbak? Oke. Umu Tiara, Assalamualaikum Bu Isa. Bagaimana menghadapi suami yang pelit sama nafkah? Pernikahan kami yang kedua, janji sebelum nikah akan mencukupi, tapi ya kebanyakan ngurus anak-anak bawaannya. Saya terbiasa mandiri. Oke, ya. Ya itu kasih tahu suaminya ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa ya seorang suami memberikan sedekah kepada orang lain dan memberikan sedekah pada keluarganya lebih banyak pahalanya memberikan pada keluarga dibanding orang lain. Itu laki-laki jadi suami jarang tahu, makanya pelit. Ya, makanya pelit. Nah, sekarang karena ini kedua dan yang pertama punya anak-anak, kemudian si suami ya dananya ya sebagian besar buat anak-anaknya, ini lain lagi ya. Kenapa? Karena ini anak-anaknya. Anak-anaknya kan keluarga kan, termasuk keluarga yang dalam hadis tadi kan. Berarti dia masih tetap lebih banyak pahalanya karena diberikannya pada anak-anak dari istri pertama. Ya kan? Nah, kecuali misalnya dia berikan pada orang lain, tetangga-tetangga lah, orang-orang yang nggak dikenal, dia tentu lebih banyak pahalanya kalau diberikan pada keluarga. Tapi kan kali ini anaknya suami kan keluarga dia kan, itu darah dagingnya kan, dan dia harus bertanggung jawab. Nah, kalau gitu gimana Bu Isa? Kalau gitu ya doakan suami lebih lapang ya, lebih lapang rezekinya, dan bilang sama Allah ya, suami lebih, ya Allah lapangkan rezeki suamiku, mudahkan rezekinya suamiku, dia berbagi juga pada anak-anaknya, dan dia berbagi juga pada istri dan anaknya yang kedua ini, ya Allah mohon ya Allah ya berikan petunjuk itu pada suami. Itu power loh ngedoain kayak gitu. Ya, sekarang coba doain kayak gitu, karena biar gimana pun kalau kita ngomong pakai verbal nanti jadinya terlalu banyak konflik, maka pakailah dialog jiwa, pakailah dialog doa ini terhadap suami. Ya. Oke. Next.
Mbak Vira, weh, Bunda Isa, kenapa ya makin banyak perempuan-perempuan yang suka nanggepin gangguan suami orang? Yaitu karena situasi sekarang memudahkan. Kenapa memudahkan? Karena itu tadi, ya, perangkat telekomunikasinya ini itu memudahkan untuk saling apa sih namanya, individual, ya, itu memudahkan. Itu sangat memudahkan. Jadinya, ya, udah berusaha nih si suami nggak mau ngomong sama orang, tapi karena ada HP atau gadget yang memudahkan antar individual, ya, hubungan individual atau hubungan pribadi, itu yang menggelitik, ya, menggelitik orang-orang untuk, ya, melanjutkan nafsunya itu, ya. Jadi sekali lagi tetap, ya, teknologi ini membuat seperti itu, ya. Zaman dulu kan kenapa tidak terlalu banyak, karena teknologinya hanya surat-suratan aja. Ya, surat-suratan aja masih aja juga tuh, ya, ada perempuan lain suratin suami orang, tapi tidak seperti sekarang yang lebih gampang lagi hubungan komunikasi secara pribadinya. Dulu aja pakai surat-suratan masih bisa gitu. Sebelumnya lagi tentu lebih kurang lagi kasus-kasus seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada surat, nggak ada telepon, ya, dan bener-bener kalau mau ketemu si seseorang itu harus datang kan, dan harus kelihatan kan, gitu. Jadi makin kesini memang teknologi makin canggih, teknologi makin berkembang, tapi salah satu dampaknya adalah itu tadi, ada hubungan-hubungan pribadi yang tidak bisa kita kendalikan. Betul-betul hanya bisa dikendalikan dengan apa? Dengan keimanan seseorang bahwa, ya, memang istri saya nggak lihat, tapi Allah Maha melihat. Nah, itu yang senantiasa kita doakan lagi. Ya Allah, mohon ya Allah kepada suamiku, ya Allah, berikan kekuatan, ya Allah, berikan hidayahnya, ya Allah, bahwa memang saya tidak bisa lihat apa yang dia kerjakan, karena saya bukan istri yang kepo, ya Rob, tapi Engkau yang Maha melihat, ya Rob. Kasih petunjuk pada dirinya bahwa Engkau Allah yang Maha menyaksikan apa yang dia lakukan. Udah, banyakin doa aja, ya Mbak Vira, ya. Oke. Next, udah habis ya? Emang jam berapa sekarang? Oke, baik, terima kasih. Dan hari ini Bu Isa juga mau terima kasih, ya. Jadi teman-teman, ibu-ibu kalau mau tidur harus cantik, ya. Kemarin Bu Isa cerita, makanya kan Nabi juga minta sama kita, sunnahnya Nabi untuk kita bercilak supaya cantik dan bibir kita supaya nggak kering, kita pakai lipstik Arab. Dan hari ini Bu Isa dikasih oleh Mbak Haifa lipstik Arab. Karena kemarin lipstik Arabnya Bu Isa udah mulai habis. Alhamdulillah ini dikasih banyak, alhamdulillah, ya. Karena selama pandemi belum sempat umroh, makanya belum dapat. Dan ini alhamdulillah Mbak Haifa Memte, ya. Ya sakilah khairan, ini lipstik Arabnya udah ada nih, banyak lagi, ya Allah. Ada yang mau nggak? Ya, lapor Mbak Haifa, ya. Jangan ke Isa, ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan kasiran. Maaf lahir batin, ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat villa lainnya. Salam menebar bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.